Bab 376, Jalan Pulang. Setelah mengawasi perbatasan beberapa saat, Sang menghubungi kekejian. Saat ini, dia sudah cukup mahir dalam hal itu. Dia tidak lagi membutuhkan beberapa menit untuk memanggil mereka tetapi hanya sekitar 2 menit. Itu jauh lebih cepat dari sebelumnya, tapi masih belum cukup cepat untuk digunakan saat bertarung. Setelah sering memanggil Abomination, Sang mendapatkan firasat baik tentang bagaimana reaksi para Zonebis. Kebanyakan dari mereka tampaknya tidak peduli dengan kekejian selama tidak ada kekejian panggung komandan di antara mereka. Secara teoritis, Sang terhitung sebagai komandan panggung kekejian, tetapi jika dia segera melarikan diri tanpa merusak apapun, Zonebis kemungkinan besar akan meninggalkannya sendirian. Tentu saja, tanda kuda petir juga berperan dalam keputusan itu. Bersinar, 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 kekejian muncul di utara lokasi Sang saat ini dan langsung menyerang ke arah timur, di perbatasan. Sang menghabiskan kekejian panggung komandan dalam hitungan detik dan melompat ke langit. Sama seperti sebelumnya, pertempuran segera pecah saat perbatasan antar kerajaan fokus pada pertahanan melawan kekejian. Mata para penjaga membelalak kaget dan ketakutan ketika mereka melihat pasukan kekejian muncul di dekat mereka. Dalam sekejap, semua penyihir membentuk formasi dan mengaktifkan lingkaran sihir raksasa di menara yang mereka bangun. Ledakan, boom, boom. Menara-menara itu terus menembakkan baut-baut yang sangat kuat yang terbuat dari mana kegelapan, melarutkan kekejian sebelum mereka bisa mendekat. Namun lebih dari itu, WHOOOM. Gelombang es raksasa menghanyutkan pasukan kekejian, menghabisi lebih dari 10 orang. Penyihir tertinggi kerajaan Black Shadow telah menjadi aktif. Hai Mage memandang dengan mata menyipit ke arah kekejian saat fokusnya dengan 3 amplifier menciptakan mantra demi mantra. Butuh bantuan. Penyihir agung mendengar kata-kata ini di dalam pikirannya dan melihat ke arah pertahanan kerajaan musim semi roh. Ini adalah cara sesama penyihir tinggi berkomunikasi hampir sepanjang waktu. Alih-alih berbicara, mereka memproyeksikan pikiran mereka ke dalam pikiran orang-orang di sekitar mereka melalui spirit sense mereka. Ini jauh lebih cepat daripada berbicara karena konsep dapat dipertukarkan secara langsung. Mereka tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa dan kemudian diterjemahkan kembali. Jaga urusanmu sendiri, bocah susu. Penyihir agung kerajaan bayangan hitam dikirim kembali dengan sikap dingin dan arogan. Penyihir tertinggi kerajaan musim semi roh hanya mengerutkan alisnya. Kenapa aku malah mencoba, Steve Brick? Dia bertanya dengan sinis. Penyihir agung tidak menjawab. Meskipun kedua kerajaan bersekutu, mereka masih memiliki perbedaan pendapat yang parah dalam filosofi mereka. Milk Boy dan Steve Brick bukanlah nama para penyihir agung melainkan istilah yang menghina orang-orang kerajaan lain. Kerajaan Black Shadow memandang kerajaan musim semi roh sebagai bayi lembut yang menginginkan keharmonisan, kebahagiaan, dan kedamaian di atas segalanya. Mereka bahkan memperlakukan binatang buas mereka dengan setara, dan kerajaan bayangan hitam menganggap itu konyol. Orang-orang dari kerajaan musim semi roh tidak memiliki tulang punggung dan tunduk pada keinginan siapapun di mata kerajaan bayangan hitam. Itu sebabnya mereka menyebut warganya Milk Boys dan Milk Girls. Sementara itu, kerajaan musim semi roh menganggap kerajaan bayangan hitam kejam tanpa alasan. Kerajaan mereka sendiri sedang berperang sengit satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan, membuat seluruh kerajaan tidak aman bagi generasi muda. Dibandingkan dengan kerajaan Sky Thunder, perang internal kerajaan Black Shadow jauh lebih terbuka dan brutal. Meskipun para duke di kerajaan Sky Thunder hanya menggunakan skema dan serangan tidak langsung, pembunuhan dan peperangan langsung jauh lebih umum terjadi di kerajaan Black Shadow. Terlebih lagi, ratu kerajaan Black Shadow adalah salah satu yang lebih muda dan lemah. Jika beberapa penyihir agung bekerja sama, mereka berpotensi membunuhnya. Pemerintahannya tidak sekuat pemerintahan Raja Sky Thunder. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak bersahabat bagi penduduk kerajaan Black Shadow, menjadikan mereka sinis, getir, pesimis, dan keras kepala. Karena sifatnya yang dingin, tertutup, dan keras kepala, orang-orang di kerajaan musim semi roh menyebutnya batu bata kaku. Satu-satunya alasan mengapa mereka menjadi sekutu adalah karena ancaman kerajaan kemurnian sihir. Tentu saja, mereka masih tidak percaya satu sama lain sedikit pun, itulah sebabnya ada 2 penyihir tinggi yang ditempatkan di perbatasan. Para penjaga terus memusnahkan kekejian tanpa masalah. Biasanya, kekejian mengakhiri beberapa nyawa tak berdosa setiap kali Sang memanggil mereka, tapi kali ini, tidak ada satu orang pun yang mati. Ini adalah perbatasan yang dibentengi antara 2 kerajaan, dan daya tembak mereka sangat besar. Penyihir tertinggi dari kerajaan musim semi roh tiba-tiba melihat ke arah langit. Dia merasakan sesuatu memasuki spirit sense-nya sebentar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor kadal terbang yang dikelilingi oleh kabut es saat ia dengan cepat terbang menuju kerajaan musim semi roh. Hanya kadal badai salju, pikir penyihir agung sambil fokus pada kekejian lagi. Wajar jika binatang buas melarikan diri dengan panik ketika pasukan kekejian muncul. Tentu saja, beberapa binatang akan langsung menyerang mereka, tetapi ada juga binatang yang tidak mau bertarung. Kadal badai salju jelas-jelas dikejutkan oleh kekejian dan melarikan diri ke arah yang acak. Hai Mage tidak terlalu peduli dengan blizzard-lizard. Jika perannya dibalik, penduduk kerajaan bayangan hitam akan menembak jatuh binatang itu. Bagaimanapun, itu adalah monster panggung komandan, dan itu bisa menjadi makanan yang baik untuk monster pemanggil mereka. Selain itu,
Mereka tidak suka jika ada sesuatu yang masuk ke kerajaan mereka dari kerajaan lain. Itu termasuk binatang buas. Namun, orang-orang dari kerajaan musim semi roh tidak terlalu peduli. Mereka hidup harmonis dengan binatang buas, dan mereka tidak membunuh mereka selama itu tidak diperlukan. Selain itu, kadal badai salju akan segera meninggalkan kerajaan musim semi roh lagi. Bagaimanapun juga, ia adalah binatang buas dengan afinitas es, dan ia tidak akan senang tinggal di zona yang diperintah oleh binatang zona dengan afinitas bumi. Tentu saja, penyihir agung tidak benar-benar memeriksa kadal badai salju. Akan aneh jika memeriksa secara menyeluruh seekor binatang secara acak sementara pertempuran besar terjadi tepat di depannya. Semenit kemudian, lizard-lizard mulai jatuh dengan cepat ke tanah. Dari luar, tampak seperti binatang itu sedang menyelam menuju tanah. Bagaimanapun, semua kabut es menyembunyikan tubuh di belakangnya. Hanya seseorang dengan spirit sense yang dapat melihat melalui tabir es dan melihat bahwa kadal badai salju telah mati. Di dalam selubung es, terlihat Sang yang hampir membeku. Suhu tubuhnya sangat rendah, tapi dia mengendalikannya dengan melepaskan kabut esnya sendiri. Sang punya cukup waktu untuk membuat rencana, dan inilah saatnya. Dengan pseudo spirit sense miliknya, dia bisa berkomunikasi dengan binatang buas, tapi metode komunikasi ini sangat primitif. Sang menangkap kadal badai salju dan mengirimkan sinyal yang mengancam dan agresif ke arahnya sambil memerintahkannya untuk terbang ke arah timur. Tentu saja, kekuatan Sang jauh lebih besar daripada kekuatan binatang itu, dan ia mengikuti perintah Sang. Bang! Tubuh binatang itu menyentuh tanah, dan Sang memasukkan tubuh itu ke dunia batinnya. Setelah itu, Sang pergi bersembunyi selama beberapa hari berikutnya. Dia ingin membiarkan semuanya berakhir. Dan seperti itu, Sang memasuki kerajaan musim semi roh. Tidak ada masalah atau pertengkaran besar. Setelah bertahun-tahun melakukan hal ini, Sang menjadi luar biasa dalam menghindari pengawasan kerajaan, dan kemahirannya telah dibuktikan dengan melewati perbatasan tanpa insiden. Saat Sang berlari melewati zone, sebuah cahaya muncul di mata kanannya. Saya hanya perlu menunggu beberapa hari, melakukan perjalanan melintasi 2 zona atau lebih, dan tidak ada yang akan memperhatikan penampilan saya. 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akhirnya dalam perjalanan pulang. Bab 377, Peta. Sang berjalan di jalan menuju kota besar di tengah hari. Sisi jalan menuju ke hutan lebat, yang dipenuhi binatang buas yang lebih lemah. Beberapa orang telah berpapasan dengannya dalam perjalanannya, namun mereka tidak berbicara dengannya. Sang telah melihat banyak orang menunggangi binatang buas. Ini sepertinya bukan hal yang aneh di kerajaan musim semi roh karena bahkan pedagang yang sangat lemah pun menunggangi binatang buas. Akhirnya, Sang sampai di gerbang kota. Gerbangnya terbuat dari kayu, tetapi Sang tahu bahwa ini bukan kayu biasa. Kayu yang digunakan untuk membuat gerbang mungkin sama kuatnya dengan biji panggung komandan. Beberapa penjaga sedang memeriksa space rings orang-orang yang ingin memasuki kota, dan antrian yang cukup panjang telah terbentuk. Sang hanya berdiri di ujung antrian, tidak memandang orang lain. Orang-orang di sekitar Sang meliriknya dengan cermat. Entah kenapa, mereka merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Namun, mereka tidak mau bersikap kasar. Jadi, mereka tidak berkomentar. Sang menunggu beberapa menit dalam antrian hingga tiba gilirannya. Space Rings, perintah wanita di atas serigala besar saat dia melihat Sang. Penjaga kota ini adalah spiriter, dan mereka menggunakan binatang buas mereka untuk mengawasi segalanya. Gur, pada saat itu, serigala yang ditunggangi wanita itu mulai menggeram ke arah Sang. Sang spiriter cukup terkejut ketika dia melihat reaksi monsternya dan menghubungkannya secara mental. Tentu saja, binatang-binatang itu tidak terlalu pintar, dan mereka hanya bisa menularkan perasaan primitif kepada spiriter mereka. Saat ini, serigala sedang memancarkan perasaan yang mengidentifikasi Sang sebagai musuh. Serigala ingin membunuh Sang. Ketika spiriter merasakan perasaan ini datang dari binatang buasnya, alisnya berkerut, dan dia melihat ke arah Sang. Apa urusanmu di sini? Dia bertanya dengan nada dingin. Aku ingin membeli peta, jawab Sang datar. Mata Sang spirit menyipit. Peta macam apa? Hanya seorang jenderal dari kerajaan musim semi roh, katanya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, saya bukan dari sini. Setelah Sang mengucapkan kata-kata ini, spiriter melihat lebih dekat ke arah Sang. Kepadatan mana di sekelilingnya agak lemah, tapi ancaman yang dia rasakan datang dari Sang sangat besar. Dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kamu seorang pejuang, dia bertanya. Ya, kata Sang. Aku ingin kembali ke kerajaan Sky Thunder. Aku sudah lama pergi. Gerbang tersebut memiliki lingkaran sihir verifikasi kebenaran yang aktif, dan spiriter dapat mengetahui bahwa Sang mengatakan yang sebenarnya. Namun, matanya semakin dingin. Sekarang, dia tahu mengapa binatang buasnya melihat Sang sebagai musuh. Apakah kamu membunuh binatang apapun? Dia bertanya. Ya, jawab Sang. Sinar dingin muncul di matanya, dan Sang bisa merasakan kebencian dan kemarahan memancar dari spiriter. Selama beberapa detik, dia hanya menatap Sang dengan penuh kebencian. Space Ring, perintahnya lagi dengan nada dingin. Sang mengeluarkan Space Ring miliknya dan melemparkannya. Ketika spiriter melihat isi Space Ring, dia harus mengendalikan dirinya untuk tidak menghancurkannya dan menyerang Sang saat itu juga. Mayat, begitu banyak mayat binatang dan bagian-bagian binatang. Kerajaan musim semi roh bekerja selaras dengan binatang buas.
Terutama para spirit yang melihat binatang sebagai manusia. Bagi seorang spiriter, melihat cincin luar angkasa berisi mayat binatang seperti melihat cincin luar angkasa berisi mayat manusia bagi orang lain. Dia mengertakkan gigi karena marah dan benci, tapi dia melemparkan space ring kembali ke Sang. Kamu boleh masuk, katanya dengan suara yang terkendali namun sedingin es. Sang mengangguk dan melewatinya. Pada saat ini, spiriter merasa frustrasi, tidak berdaya, dan marah. Orang-orang di kerajaan musim semi-roh dilarang membunuh binatang buas tanpa alasan yang jelas. Bagaimanapun, manusia dan binatang harus bekerja sama. Namun, sejak kerajaan Sky Thunder memperoleh raja barunya dan bergabung dalam perang, orang-orang dari kerajaan Sky Thunder muncul di kerajaan musim semi-roh. Bagi mereka, membunuh binatang adalah hal biasa. Membunuh binatang buas seperti memungut emas dari tanah. Diplomasi dan negosiasi selama bertahun-tahun terjadi setelah kemarahan besar melanda warga kerajaan Spirit Spring karena kebrutalan kerajaan Sky Thunder. Akhirnya, kerajaan Sky Thunder memutuskan untuk hanya mengirim prajurit dan penyihir ke kerajaan musim semi-roh jika diminta secara khusus. Namun, jika mereka ingin mereka hadir, para prajurit dan penyihir akan diizinkan untuk hidup sama seperti mereka tinggal di kerajaan Sky Thunder. Itu termasuk berburu binatang untuk mendapatkan sumber daya. Melihat seorang pejuang di kerajaan musim semi-roh adalah hal yang tidak biasa, tapi itu tidak terlalu jarang. Namun, setiap kali seseorang dari kerajaan musim semi-roh melihat seorang pejuang, mereka akan mengertakkan gigi karena kebencian. Ya, para prajurit ada di sana untuk melindungi mereka dari kerajaan kemurnian sihir, tapi mereka juga membunuh binatang buas. Bagi mereka, prajurit atau penyihir seperti itu dapat dibandingkan dengan sejenis ogre yang melindungi sebuah desa namun berjalan ke desa untuk memakan seorang anak dari waktu ke waktu. Mereka membenci ogre, tapi mereka membutuhkannya. Saat Sang melangkah ke kota, dia melihat banyak sekali binatang buas di mana-mana. Ada binatang yang lebih besar yang menarik kereta, binatang yang lebih kecil yang menggunakan apinya untuk memasak makanan atau melelehkan biji, binatang terbang kecil yang mengantarkan barang dari gedung ke gedung, dan bahkan ada binatang yang lebih besar yang berpatroli di jalanan untuk menjaga segala sesuatunya tetap teratur. Sementara kerajaan Sky Thunder menggunakan prajurit untuk menjaga ketertiban masyarakat, kerajaan musim semi-roh menggunakan binatang buas. Saat Sang berjalan di jalanan, satu demi satu binatang buas memandangnya dengan emosi yang campur aduk. Amarah, permusuhan, takut, tentu saja, orang-orang memperhatikan tindakan binatang itu, dan mereka semakin waspada terhadap Sang. Jalanan, yang tadinya ramai, kini menjadi sangat sunyi saat semua orang memandang ke arah Sang. Melangkah, 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 langkah Sang bergema di sepanjang jalan yang sunyi, hanya disela oleh binatang atau manusia yang berjalan keluar dari jalannya. Berada dalam posisi seperti itu memiliki perasaan tersendiri. Jika hal ini terjadi 1 dekade sebelumnya, Sang akan merasa tidak nyaman, namun kini tidak lagi. Selama 10 tahun terakhir, Sang sudah terbiasa dengan perasaan terisolasi ini. Menjadi lebih kuat berarti membunuh orang-orang di sekitarnya. Dia adalah entropi, musuh segala makhluk hidup. Dia bersama para kekejian, musuh segala makhluk hidup. Sang diisolasi, dan dia sudah terbiasa terisolasi. Akhirnya, Sang menemukan toko yang menjual peta. Petugas di toko memperlakukan Sang dengan sangat dingin dan langsung bertanya apa yang diinginkannya. Peta umum kerajaan musim semi-roh. Tidak perlu terlalu detail, kata Sang. 200 emas, petugas itu bertanya dengan suara dingin. Jelas sekali, harga tersebut menggelikan. Peta seperti itu, paling banyak, bernilai 1 emas. Namun, Sang mengeluarkan 200 emas dan menaruhnya di konter. Ketika petugas melihat emas itu, dia mencibir dengan jijik, mengantonginya, mengambil peta, dan melemparkannya ke Sang. Sekarang, tinggalkan tokoku. Dia meminta. Sang tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar toko sambil membawa petanya. Jalanan belum pulih keaktifannya. Sang bisa merasakan penolakan yang kuat dari seluruh kota. Mereka membencinya. Mereka ingin dia pergi. Setelah beberapa menit, Sang keluar kota lagi. Orang-orang yang mengantri di luar saling berbisik ketika mereka melihatnya lewat. Dan kemudian, Sang masuk ke dalam hutan. Dia telah mendapatkan tujuan dia berada di sini. Bab 378, kembali. Sang mengikuti peta dan melakukan perjalanan melalui zona demi zona. Butuh waktu sekitar 2 hari hingga akhirnya dia tiba di perbatasan barat daya kerajaan musim semi-roh. Dibandingkan dengan sebelumnya, Sang tidak perlu melewati perbatasan tanpa diketahui. Kali ini, dia bisa dengan terbuka melangkah melewati perbatasan. Saat Sang mendekati perbatasan, beberapa binatang memperhatikannya dan menggeram. Para spiriter harus menenangkan rekan mereka untuk menghentikan mereka menyerang Sang. Bukan hal yang aneh jika binatang buas di perbatasan ini kehilangan kendali dan menyerang prajurit yang mendekat. Insiden ini dianggap sebagai kecelakaan, namun para prajurit kerajaan Sky Thunder yakin bahwa kerajaan musim semi-roh sengaja melakukan hal itu. Karena itu, semua prajurit yang melakukan perjalanan ke kerajaan musim semi-roh diinstruksikan untuk sangat berhati-hati di dekat perbatasan. Selama mereka berhasil bertahan selama beberapa detik, para spiriter akan, secara heroik, melompat dan menghentikan monster mereka. Setelah melakukan perjalanan melalui 4 dari 5 kerajaan di dunia, Sang telah melihat hubungan antar kerajaan dengan matanya sendiri.
Meskipun masyarakat percaya bahwa ini adalah perang antara dua front persatuan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Kerajaan Black Shadow membenci kerajaan Spirit Spring. Kerajaan musim semi roh membenci kerajaan bayangan hitam. Kerajaan musim semi roh membenci kerajaan Sky Thunder. Kerajaan Sky Thunder mewaspadai kerajaan musim semi roh. Ini jelas bukan sebuah front persatuan tetapi sebuah aliansi sementara yang bisa hancur kapan saja. Dua sekutu yang belum pernah dilihat sang bertemu satu sama lain adalah kerajaan kemurnian sihir dan kerajaan Grand Mountain, tapi dia menduga hubungan mereka sangat mirip. Kerajaan kemurnian sihir mungkin sangat sombong hanya berdasarkan kebijakan dan namanya. Mereka mungkin memperlakukan kerajaan Grand Mountain sebagai orang-orang rendahan yang melakukan pekerjaan kotor mereka. Oleh karena itu, kerajaan Grand Mountain mungkin juga bukan penggemar terbesar kerajaan kemurnian sihir. Tidak ada perdamaian, persahabatan, atau keharmonisan antar kerajaan. Setiap kerajaan membenci kerajaan lainnya. Jika tidak terjadi perang besar ini, kerajaan mungkin akan saling menyerang. Ini bukanlah dunia yang damai, melainkan dunia yang berada di ambang kehancuran. Satu-satunya hal yang mencegah kerajaan jatuh ke dalam jurang pertumpahan darah adalah keinginan mereka untuk bertahan hidup. Tidak ada kerajaan yang mampu berdiri sendiri melawan kerajaan lainnya. Namun, meskipun para spirit sangat ingin mengirimkan monster mereka untuk membunuh Sang, kali ini mereka tidak melakukannya. Mereka merasa Sang sangat berbahaya. Ya, itu adalah kecelakaan, ketika beberapa binatang lepas kendali dan menyerang para pejuang, tetapi ada juga kecelakaan ketika para pejuang membunuh binatang-binatang spiriter. Berhenti, spiriter terkuat berteriak dari belakang beruang raksasanya. Dia adalah orang yang paling kuat di sini, di alam roh sejati akhir. Dibandingkan dengan perbatasan antara kerajaan musim semi roh dan kerajaan bayangan hitam, tidak ada orang yang benar-benar kuat di sini. Meskipun kerajaan musim semi roh membenci kerajaan Sky Thunder, mereka tahu bahwa kerajaan Sky Thunder tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang licik. Karena itu, mereka tidak perlu menempatkan kekuatan besar di sini. Hanya ada 3 penyihir sejati di sini, dan mereka semua berada di alam penyihir sejati awal. Jika Sang sedikit diperhatikan di perbatasan antara kerajaan musim semi roh dan kerajaan bayangan hitam, kematiannya pasti sudah pasti. Tapi perbatasan ini sangat lemah sehingga Sang mungkin bisa memusnahkan semua pasukan yang ditempatkan di sini sendirian. Jadi, meskipun hubungan antara kedua kerajaan ini bukan yang terbaik, itu jelas jauh lebih baik daripada hubungan antara kerajaan Black Shadow dan kerajaan Spirit Spring. Setelah Sang mendengar perintah itu, dia berhenti. Space Ring, tuntut Spiriter. Sama seperti terakhir kali, Sang melemparkan Space Ring ke atas. Spiriter melihat melalui Space Ring, dan matanya menyipit karena kebencian. Retakan, Space Ring hancur dalam genggamannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan darah dan mayat muncul di sekelilingnya segera setelah Space Ring dihancurkan. Bau busuk menyebar ke seluruh perbatasan. Wajah para Spiriter memucat, dan beberapa di antaranya bahkan mulai naik turun karena bau busuk yang menjijikkan. Binatang-binatang itu menjadi sulit diatur dan ingin menyerang, tetapi para spirit melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka menyerang Sang. Mereka tidak ingin teman mereka bergabung dalam tumpukan itu. Sang dengan dingin menatap spiriter yang telah menghancurkan cincinnya. Saya minta maaf, kata spiriter dengan dingin. Saya kehilangan kendali saat melihat isinya. Tentu saja, kami akan mengganti Space Ring Anda. Dia mengeluarkan Space Ring dan melemparkannya ke arah Sang. Itu sama bagusnya dengan yang dimiliki Sang sebelumnya. Sang menatap spiriter dengan datar. Kemudian, dia menghendaki mayatnya memasuki ring baru. Sesaat kemudian, lautan darah dan mayat lenyap, hanya menyisakan sedikit noda besar dan berdarah. Sang tahu mengapa dia melakukan itu. Ini bukanlah sebuah kecelakaan. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya monster macam apa yang dimiliki orang-orang kerajaan Sky Thunder. Dia ingin membuat semua orang membenci kerajaan Sky Thunder dengan menunjukkan perbuatannya kepada mereka. Sang tidak suka tampil di depan umum, tapi dia juga tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia tidak kehilangan satupun barang miliknya. Selain itu, dia tidak bisa seenaknya membunuh semua orang di sini tanpa alasan yang jelas. Sang hampir bisa pulang lagi, dan dia tidak ingin diburu oleh kerajaan Sky Thunder juga karena menyebabkan insiden internasional. Kamu boleh pergi, kata spiriter dengan dingin. Kami mohon maaf atas kecelakaan itu. Sang tidak menjawab dan berjalan melewati semua orang. Semua orang di perbatasan menyaksikan Sang dengan kebencian. Suara pelan langkahnya bergema di seluruh perbatasan. Dan dia berjalan melewati tembok. Dia terus berjalan selama 2 menit. Dan akhirnya, Sang melihat tembok lain di depannya. Di dinding, Sang bisa melihat beberapa penyihir. Dan para pejuang. Sudah lama sekali sejak Sang tidak melihat prajurit lain. 10 tahun yang lalu, Sang dibuang di bagian barat kerajaan Grand Mountain. Namun, alih-alih melakukan perjalanan ke tenggara, dia malah melakukan perjalanan ke timur laut. Dalam 10 tahun terakhir, Sang telah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia. Dia berada di tepi selatan kerajaan Sky Thunder. Dia pernah berada di dunia barat dengan berada di kerajaan Grand Mountain. Dia berada di utara, di kerajaan Black Shadow. Dan sekarang, dia berada di timur, di kerajaan musim semi roh. Dalam 10 tahun terakhir, Sang telah berkeliling dunia dan melihat banyak budaya dan kerajaan yang berbeda.
Tidak banyak orang yang mengklaim telah melakukan perjalanan sejauh dan seluas Sang. Dari seseorang yang hanya mengetahui satu bagian dari kerajaan Sky Thunder, Sang telah menjadi seseorang yang mengetahui seluruh dunia, kecuali kerajaan kemurnian sihir. Dan sekarang, Sang mendekati dinding. Para prajurit di dinding mengangkat senjata mereka dengan teriakan terpadu. Merupakan hal yang biasa untuk menyambut rekan-rekan mereka kembali. Sulit untuk hidup di kerajaan musim semi roh sebagai seorang pejuang, dan para prajurit yang ditempatkan di sini tahu betapa sulitnya itu. Oleh karena itu, mereka selalu menyambut pulang rekannya dengan gembira. Sang melihat ke dinding bersama para prajurit. Saya pulang, kata Sang. Bab 379, Berita Buruk. Sang berjalan menuju perbatasan, dan gerbang terbuka tanpa ada yang menanyainya. Begitu dia melangkah melewati gerbang, Sang melihat beberapa prajurit berjalan ke arahnya sementara para penyihir meliriknya dengan cermat. Jelas sekali, mereka merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Sang, dan mereka sedikit terkejut karena seorang pejuang bisa mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Selamat datang kembali, teriak seorang prajurit panggung komandan akhir sambil tertawa. Aku pulang, kata Sang dengan ekspresi tidak berubah. Ketika para prajurit melihat betapa membosankan dan tanpa emosinya Sang mengucapkan kata-kata ini, mereka mengangkat alis karena bingung. Kebanyakan pejuang akan berkumpul dengan penjaga perbatasan dan menceritakan kisah mereka, tapi Sang jelas sedang tidak mood. Bukankah dia senang bisa kembali ke kerajaan Sky Thunder? Semuanya baik-baik saja, prajurit terkuat bertanya dengan prihatin. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia senang berada di rumah, tapi perasaannya tidak sekuat yang dia bayangkan. Dia merasa lebih lega daripada bahagia. Sepertinya dia akhirnya menyelesaikan tugas yang melelahkan. Dia tidak merasakan pencapaian atau kebahagiaan apapun atas tugas yang diselesaikan dengan baik. Sudah terlalu lama, kata Sang. Saya sudah pergi selama lebih dari 10 tahun. Rahang beberapa prajurit ternganga ketika mereka mendengar itu. 10 tahun di garis depan kerajaan musim semi roh. Merupakan keajaiban bahwa Sang masih hidup. Tidak heran dia terlihat sangat lelah. Tapi ini akhirnya berakhir, kan? Tanya pemimpin itu. Sang mengangguk. Dia, apakah itu layak? Tanya pemimpin itu, jelas mengacu pada perasaan kuat dari tekanan yang diberikan Sang. Pemimpinnya harus menahan keterkejutannya karena dia merasa tidak berdaya di depan Sang. Berada di garis depan selama 10 tahun jelas memberikan keajaiban bagi kekuatan Sang. Sang memikirkan perjalanannya dan apa yang telah dia pelajari. Dia telah belajar bagaimana memperkuat tubuhnya. Dia telah melatih afinitasnya. Dia telah menghabiskan 5 tahun pelatihan dengan Guru Mervin. Kekuatannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan saat dia meninggalkan kerajaan Sky Thunder. Ya, itu sepadan, jawab Sang. Pemimpin itu tersenyum ketika mendengar itu. Senang mendengarnya. Kamu jelas ingin pulang. Jadi, kami tidak akan menahanmu lagi. Sang mengangguk. Terima kasih. Kemana Anda harus pergi? Ada beberapa hal yang telah berubah dalam dekade terakhir. Sang melirik prajurit itu, tapi dia tidak merasakan niat buruk datang darinya. Zona badai elang, kata Sang. Pada saat itu, suasana di atmosfer berubah, dan Sang sedikit menyipitkan matanya saat merasakan perubahan tersebut. Sesuatu telah terjadi. Para prajurit tampak lebih pendiam dan berhati-hati, dan Sang bahkan bisa melihat rasa kasihan di mata mereka. Menurutku ada sesuatu yang berubah di sana. Sang bertanya. Pemimpin itu mengangguk. Kurang dari 10 tahun yang lalu, semacam prosedur yang memungkinkan prajurit memiliki tubuh yang sangat kuat telah terungkap. Setelah itu, pemimpin menceritakan secara spesifik prosedur tersebut, yang sangat familiar bagi Sang. Namun, Sang tidak menyela dan membiarkannya berbicara. Setelah infus garis darah diketahui publik, segalanya dengan cepat mulai berubah di selatan kerajaan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjalani infus garis darah. Selama 2 tahun pertama, tidak ada masalah apapun, tapi setelah 2 tahun itu, para penyihir mulai memprotes infus garis darah. Para prajurit yang telah menjalani infus garis darah telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa, dan para penyihir merasa terancam. Untuk saat ini, hanya prajurit tahap umum yang berbahaya bagi para ahli, tetapi bagaimana ketika para prajurit yang sama mencapai panggung komandan? Bagaimana ketika mereka mencapai panggung komandan? Tahap jalan sejati. Sang hanya mengangguk. Dia bisa membayangkan para penyihir merasa terancam. Keadaan menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun berikutnya. Semakin banyak prajurit yang menjalani infus garis darah mulai mati atau menghilang secara misterius. Ketika Sang mendengar itu, mata kanannya menyipit, dan cahaya dingin muncul di dalamnya. Semakin banyak prajurit yang mati, semakin banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak menjalani infus garis darah. Lagi pula, hanya prajurit yang telah menjalani infus garis darah yang lenyap. Tidak ada yang berubah dari prajurit normal. Pada saat yang sama, beberapa kemunduran politik telah menyebabkan Duke Warwine kehilangan zona Ice Wyvern dan zona Empress Cobra. Sang tidak bereaksi ketika mendengar kata-kata ini. Pada saat itu, pemimpinnya mendengus. Jelas bagi semua orang untuk melihat bahwa Dewan memiliki masalah dengan infus garis darah, dan mereka bekerja secara rahasia untuk membuat Duke Warwine melepaskan posisinya. Setiap kali insiden kecil terjadi di zona Storm Eagle, mereka membesar-besarkannya melebihi proporsinya dan membingkainya seolah-olah itu terjadi karena salah urus Duke Warwine.
Lebih dari separuh penyihirnya telah meninggalkan wilayahnya untuk bergabung dengan adipati lainnya, dan penyihir yang tersisa mencoba menghalangi Duke Warwine untuk berinvestasi lebih lanjut dalam infus garis darah. Lagi pula, ketika infus garis darah berhenti, para penyihir lainnya tidak akan peduli lagi. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, pemimpinnya terdiam. Apakah itu ketakutan atau kesombongan? Sang bertanya. Para prajurit saling memandang. Kemudian, mereka melirik ke arah penyihir di dinding. Anehnya, para mage hanya menghela nafas dan menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli. Kita harus ingat bahwa para penyihir bukanlah satu kelompok sarang lebah. Setiap penyihir adalah seorang individu, dan mereka semua memiliki keyakinan berbeda. Para penyihir yang ditempatkan di sini telah bekerja sama dengan para prajurit selama bertahun-tahun, dan mereka tidak menganggap mereka di bawah mereka atau semacamnya. Mereka juga menganggap tindakan menindas para pejuang ini adalah tindakan bodoh. Prajurit adalah bagian dari kerajaan Sky Thunder, dan dengan meningkatkan kekuatan para prajurit, kerajaan Sky Thunder akan meningkat kekuatannya. Mereka pikir itu arogansi, tapi menurut kami itu ketakutan, kata pemimpin tersebut. Para penyihir masih memiliki ketenangan mana, yang masih memberi mereka keunggulan, tapi pengenalan infus garis darah menunjukkan peningkatan bagi para pejuang. Itu seperti binatang buas di kejauhan yang tiba-tiba menutup setengah jarak darimu. Jika ia berhasil menutup separuh jaraknya, ada kemungkinan ia akan menutup separuh jarak lainnya juga. Sang menyilangkan tangannya dan memandang ke depan dengan dingin, ke arah barat daya. Bagaimana dengan dekan Akademi Prajurit? Dia bertanya. Dewan mencoba mengirimnya ke garis depan yang berbatasan dengan kerajaan kemurnian sihir, tapi Duke Warwine menolak untuk melepaskannya, untuk alasan yang bagus, kata pemimpin itu. Sang mengangguk. Terima kasih atas informasinya, kata Sang. Pemimpin itu mengangguk dengan ekspresi prihatin. Berhati-hatilah saat kamu kembali. Saya berasumsi bahwa beberapa penyihir bertanggung jawab atas hilangnya para prajurit. Mata kanan Sang semakin menyipit. Kemudian, Sang melangkah maju dan menjauh dari perbatasan. Para prajurit hanya menyaksikan Sang pergi dengan kekhawatiran di mata mereka. Sang jelas kuat, dan mereka tidak ingin dia mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Pemimpin itu berbalik ketika dia mendengar salah satu penyihir mengatakan sesuatu. Apa maksudmu? Dia bertanya. Sang penyihir hanya melihat kepergian Sang. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Pemimpinnya cukup terkejut saat mendengarnya. Dia adalah seorang prajurit tahap komandan akhir, tetapi penyihir yang berbicara adalah penyihir sejati awal. Penyihir sejati awal sedikit lebih kuat daripada prajurit tahap komandan akhir. Aku merasa aku tidak akan mampu melawan jika dia menyerangku, kata penyihir sejati awal. Dan aku yakin Mitru Mage tidak akan merasakan perbedaan apapun. Para prajurit hanya memandang dengan terkejut pada sang penyihir. Kemudian, mereka melihat ke arah Sang, yang masih berjalan pergi. Kasihan orang bodoh yang menyerangnya, kata sang penyihir. Di kejauhan, Sang hanya melihat ke depan dengan ekspresi dingin. Kamu takut binatang itu sudah menutup setengah jaraknya. Sayangnya, binatang itu sudah ada di depanmu. Bab 380, Wajah Asing. Sang melakukan perjalanan melalui beberapa zona dalam sehari. Kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya, tetapi kehadiran para prajurit dan penyihir yang terus-menerus memberinya perasaan aman dan keakraban. Dia berada di kerajaan Sky Thunder. Dia tidak perlu bersembunyi lagi. Akhirnya, Sang mencapai gurun tanpa tumbuhan apapun. Itu dipenuhi bukit-bukit dan potongan-potongan batu kering. Setelah menghitung zona yang telah dilaluinya, Sang cukup yakin di zona mana dia tiba. Zona cacing kolosal, zona di sebelah timur zona Sky Thunder. Sang melintasinya tanpa masalah apapun. Ini adalah binatang zona afinitas bumi, dan yang kuat ada di bawah tanah. Binatang apapun di atas tanah bukanlah ancaman bagi Sang di zona ini. Hari sudah larut malam ketika Sang mencapai perbatasan barat daya zona cacing kolosal. Di depan Sang ada gurun dengan banyak petir yang menyambar. Sang tahu betul di mana dia berada. Dia pernah ke sini sebelumnya. Sang memasuki zona kuda guntur dan melakukan perjalanan ke arah selatan. Hanya dalam beberapa menit, Sang mencapai perbatasan ke zona berikutnya dan mulai berlari menuruni lereng yang sangat besar. Untungnya, kuda petir tidak datang mengunjunginya. Itu adalah zona Adamantite Behemoth, dan Sang dapat melihat kastil Duke Mithril dari tempatnya berada saat ini. Aku belum melupakan hadiah yang kamu berikan pada kepalaku, pikir Sang. Mungkin butuh beberapa dekade, tapi pada akhirnya aku akan membayarmu kembali atas hadiahnya. Sang menghindari bagian tengah zona dan berlari di sepanjang tepinya hingga ia mencapai perbatasan selatan. Hari sudah cukup gelap, tetapi begitu Sang mencapai perbatasan, hari menjadi gelap gulita. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan kegelapan dan mana air, dan manusia normal akan kesulitan melihat tangan mereka sendiri di depannya. Zona Permaisuri Cobra, dulunya merupakan bagian dari wilayah Duke Warwine. Ketika Sang tiba di perbatasan, mata kanannya menyipit. Jika saya akan diserang dalam perjalanan ke Storm Eagle Zone, itu akan terjadi di sini. Ini adalah zona sempurna untuk membuat penyergapan. Selain itu, tingginya kepadatan binatang di malam hari membuatnya lebih mudah untuk dibingkai sebagai kecelakaan. Sang hanya diam di tempat ini selama beberapa detik sampai dia melanjutkan. Kecepatannya meningkat sedikit, meniru kecepatan prajurit tahap komandan awal dengan kekuatan prosedur.
Butuh waktu lebih lama baginya untuk melewati zona seperti ini, tapi potensi imbalannya sepadan. Selama beberapa menit, Sang melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan. Binatang buas yang keluar dari rawa beracun pada malam hari dengan cepat melarikan diri ketika mereka melihatnya. Tiba-tiba, mata kanan Sang melirik ke kanan, tapi dia dengan cepat memfokuskan matanya ke depan lagi sambil mencoba menahan seringainya. Baru saja, dia merasakan ledakan Darkness Mana. Dan Darkness Mana terasa sangat terarah dan teratur. Dia cukup yakin bahwa dia baru saja memicu suatu bentuk lingkaran sihir. Namun, Sang terus melanjutkan perjalanan seolah dia tidak menyadarinya. Saat Sang melanjutkan, lingkungan sekitar menjadi semakin sunyi. Sebagian besar binatang buas telah lenyap dari bagian zona Empress Cobra ini, yang mengisyaratkan adanya ancaman kuat. Sang hanya melanjutkan perjalanan. Dan kemudian, Sang menyeringai. Saat ini, sambaran mana kegelapan yang kuat bercampur dengan sesuatu yang lain melesat ke arahnya dari sisi jalan. Seorang pejuang normal mungkin tidak menyadari sambaran petir yang sunyi dan mematikan dalam kegelapan yang begitu dalam, tapi Sang bisa merasakan dan melihatnya tanpa masalah. Sang memiliki penglihatan kegelapan dan rasa roh semuanya. Dan untuk pertama kalinya, gambaran yang diberikan kedua inderanya berbeda. Penglihatan kegelapan Sang menunjukkan 3 orang. Tapi Pseudo Spirit Sense-nya menunjukkan 4. Jauh di belakang 3 lainnya ada 1 orang tambahan yang duduk di dalam aliran mana campuran yang sunyi. Aliran campuran mana ini jelas diciptakan oleh lingkaran sihir, dan itu mengisolasi orang di dalamnya dari semua mana di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk merasakannya dengan mana sense apapun. Selain itu, Pseudo Spirit Sense milik Sang juga menunjukkan kepadanya beberapa lingkaran sihir yang tidak aktif. Cukup sulit bagi Sang untuk memperhatikannya karena dia tidak tahu cara kerja lingkaran sihir, tapi tidak masalah baginya untuk merasakan dengan hati-hati beberapa meter di sekitarnya. 2 penyihir sejati awal dan 1 penyihir sejati menengah. Orang yang berada di dalam lingkaran sihir tidak memancarkan ancaman apapun. Mereka mungkin tidak memiliki banyak kekuatan. Aku takut kalian tidak muncul. Bang! Sang tiba-tiba berakselerasi dan meledak ke depan dengan Ice Blast. Kecepatan Sang berlipat ganda beberapa kali lipat, dan dia dengan mudah menghindari Poison Bolt. Mata para penyihir membelalak kaget ketika mereka melihat target mereka tiba-tiba mencapai kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Sang mencapai Mitru Mage, menghindari semua lingkaran sihir yang berbeda di tanah saat melakukannya. Boom! Saat pedang menghantam mana Shield of the Mage, sambaran Darkness Mana yang keras meledak keluar darinya. Retakan. Dengan satu serangan, mana shield pecah. Kita harus ingat bahwa tubuh Sang sekitar 85% lebih kuat dari tubuh binatang Mid Commander Stage. Bersama dengan kecepatannya yang gila dan sifat penghancur mana dari mana kegelapannya, dia bisa menghancurkan perisai mana seorang penyihir setingkatnya dalam satu serangan. Selain itu, ini jelas bukan mage yang sangat kuat. Sang bahkan menduga bahwa dia adalah orang lemah yang bahkan belum mengalami ketenangan mana. Namun, Mitru Mage sudah pasti cukup untuk menangani semua prajurit yang telah menjalani prosedur. Bagaimanapun, mereka hanya punya waktu 10 tahun untuk tumbuh. Bersinar, setelah menghancurkan mana shield, Sword memenggal kepala mage. Para penyihir lainnya membeku karena terkejut dan ngeri. Ini tidak mungkin nyata. Bang! Sang meledak ke salah satu dari mereka, menghancurkan mana shield mereka, dan memenggal kepala mereka dalam sekejap. Isya, sebelum penyihir terakhir sempat bereaksi, Sang sudah tiba di hadapannya. Bang! Penyihir ketiga juga dipenggal. Bang! Sang segera meledak menuju lingkaran sihir sebelum orang terakhir sempat bereaksi. Bang! Tangan Sang menerobos lingkaran sihir, memegang benda yang dipegang orang itu, dan menariknya keluar. Itu adalah kristal komunikasi. Orang tersebut baru saja memanggil kristal komunikasi setelah Sang membunuh penyihir ketiga. Namun, Sang sangat cepat sehingga orang tersebut bahkan tidak dapat mengaktifkannya. Sesaat kemudian, tangan Sang yang lain meraih tangan mereka dan merobek salah satu jarinya. Sang mendengar dengusan kesakitan datang dari dalam lingkaran sihir saat dia melihat jari di tangannya. Atau lebih tepatnya, cincin luar angkasa yang dipakai di jari. Sang memasukkan jarinya ke dunia batinnya dan memegang leher orang itu. Lalu, dia menariknya keluar. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam panjang. Tubuhnya cukup kuat, berada di sekitar tahap komandan awal, tapi dia belum menjalani prosedurnya. Wajah asing menatap Sang dengan ngeri. Namun, Sang tidak perlu melihat wajah orang tersebut untuk mengetahui siapa mereka. Aura yang dikeluarkan orang itu terasa familiar bagi Sang. Bersama dengan semua petunjuk lainnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menebak identitas orang ini. Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu secara langsung, Kiva Orpheus, kata Sang sambil menyeringai jahat. Kiva Orpheus merasakan menggigil dingin di punggungnya. Atau haruskah aku bilang, 1, cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.